Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, berhati-hatilah dalam memberikan data diri Anda, foto KTP maupun foto KK, dikarenakan bahkan foto selfie Anda, dikarenakan bisa jadi data-data tersebut justru dimanfaatkan dan juga disalahgunakan, bahkan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, fakta jual beli data ini diungkapkan beberapa waktu yang lalu oleh sebuah akun @HendraLM milik Hendra Hendrawan yang mengungkap praktek jual beli data di salah satu grup Facebook yang dia temui. Nah, satu lembar kartu keluarga pemirsa bahkan dijual dengan harga Rp5.000. Belum lagi ada data KTP dan juga foto selfie yang banyak digunakan untuk pendaftaran aplikasi Pay Later. Nah, data ini dicurigai dipakai oleh pihak ketiga untuk modus kejahatan seperti pendaftaran Pay Later. Artinya data Anda akan dipakai orang lain untuk belanja kredit mereka. Sementara Anda nanti yang justru membayar apa yang orang-orang ini belanjakan. Nah, contohnya sudah banyak terjadi pemirsa, ada 70 pengemudi ojek online yang menerima tagihan 1,23 juta rupiah ini di Pontianak akibat foto diri dan KTP mereka yang tersebar dan digunakan oleh sebuah aplikasi yang menyediakan fasilitas Pay Later atau beli sekarang bayar nanti. Nah, mereka awalnya para 70 pengemudi ojek online ini tergiur dengan sebuah iklan begitu di Facebook yang memberikan penawaran Rp100.000 bagi mereka yang mau memberikan foto KTP dan juga foto diri atau foto selfie mereka. Nah, ternyata si pelaku kejahatan menggunakan data-data diri ini, foto KTP dan juga foto diri ini untuk menggunakan fasilitas Pay Later di aplikasi Traveloka dan dia gunakan untuk beli tiket, untuk jalan-jalan, dan bahkan untuk membeli handphone atau membeli ponsel. Nah, seorang pegiat keamanan siber, Niko Tidarlantang Perkasa, pemirsa juga membongkar bagaimana sebuah aplikasi pinjaman online atau pinjol tidak bisa menjaga kerahasiaan data dari para nasabahnya. Nah, bahayanya lagi, Niko mengungkapkan bahwa pihak ketiga bisa dengan mudah masuk, mengakses data tersebut, bahkan mengambil data hingga menghapus data di basis data itu. Nah, takutnya adalah begitu ada orang yang menemukan data itu malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya dia mau buka pinjaman online tapi menggunakan data Anda sehingga Anda pun nantinya harus membayar pinjaman online tersebut. Nah, artinya Anda pun harus memastikan apabila ingin menggunakan pinjaman online atau apply untuk pinjaman online yang harus Anda sasar adalah mereka yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, data-data apa saja yang diperjualbelikan? Kita lihat bersama-sama. Banyak sekali datanya, tentu saja ada mulai dari nama lengkap, kemudian nomor handphone, alamat lengkap, emergency contact, kartu keluarga, KTP, kemudian foto selfie. Sekarang ini menjadi syarat autentifikasi untuk Pay Later maupun pinjaman online atau pinjol tersebut, nama ibu kandung, kemudian nomor rekening dan juga slip gaji. Apabila Anda pun Google pemirsa terkait dengan KTP elektronik, di situ ada ribuan data-data KTP ataupun KK yang ada di Google. Nah, ini pun saat ini sudah dikoordinasikan oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Dukcapil dengan Ditjen Aptika Kemenkominfo untuk take down data-data tersebut di Google. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana memastikan data-data kita tidak disalahgunakan dan juga diperjualbelikan untuk tindak kejahatan? Kemudian, apa langkah pemerintah terkait hal ini? Pasca kemarin Hendra Hendrawan mengungkapnya di cuitan Twitter dia. Kita akan membahas dengan sejumlah narasumber di studio. Ada 3 orang, 2 diantaranya ada di studio. Ada Pak Ahmad Suhaidi, Komisioner Ombudsman. Pak Ahmad, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Samuel Abriani Pangerapan, Dirjen Aptika, Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Pak Sam, selamat malam Pak. Selamat malam. Saya juga akan menyapa Mas Hendra Hendrawan, netizen yang awalnya membongkar praktek ini di sebuah grup Facebook. Mas Hendra yang bergabung bersama kami dari Biro Bandung. Selamat malam Mas Hendra. Selamat malam Mas Rory. Mas Hendra, saya ingin mulai dari Anda, dari yang Anda temukan di grup Facebook tersebut. Data-data ini salah satunya adalah KK dijual Rp5.000. Selain itu, berapa nilai data-data ini diperjualbelikan, Mas, berdasarkan observasi Anda di grup tersebut? Kalau harga itu saya kurang tahu ya Mas, soalnya kan kalau harga itu mereka lewat PM, nggak tawar-menawar secara langsung di komentarnya, jadi nggak dipublish secara publik gitu. Tapi data-data apa saja yang berdasarkan observasi Anda, Mas, dijual di grup itu?
KTP, KK, sama selfie bareng KTP, ada apa lagi, itu doang sih. Oke, untuk apa Mas Kalau data-data itu Mas? Kalau yang saya lihat sih sebagian ada yang pakai buat registrasi SIM card, ada yang buat daftar pinjaman online, pay letter, terus buat itu sih Mas, yang 3 itu tadi. Pay later, pinjaman online, bahkan registrasi SIM begitu ya. Iya, betul. Berapa rata-rata orang itu menawarkan, berapa paket atau berapa lembar rata-rata orang-orang di grup Facebook itu menawarkan ke calon customernya Mas? Ada, saya baca itu punya 1 juta KTP sama kakak, ada yang punya 5.000 data fresh KTP plus selfie, ada yang punya sekecamatan juga, macam-macam sih Mas. Wow. Tapi jumlahnya pada banyak-banyak gitu. Ada yang punya 1 juta, ada juga yang punya 1 kecamatan. Ini luar biasa loh, punya data 1 Iya, kecamatan, betul. bahkan 1 juta Iya. orang. Mas Hendra, Anda sempat mengikuti nggak untuk di perbincangan itu? Dari mana data-data ini didapatkan dan siapa yang melakukan pengumpulan dan penjualan data-data ini, Mas? Kalau di grupnya sendiri nggak dikasih tahu mereka dapatnya gimana ya Mas. Cuma ada yang bilang sama saya, mereka tuh jadi ngumpulin data-data tuh dari pura-pura nawarin pinjaman uang di SMS, jadi pura-pura jadi penjual di situs online, situs jual beli, pura-pura buka lowongan kerja di situs jual beli juga, sama kayak gitu. Artinya Jadi semua nanti tuh cara... mereka tuh Silakan, Mas. ya jadi mereka tuh nanti pura-pura ngechat kita, ngebalas gitu ya. Kayak misalkan mereka nanti pura-pura jadi pembeli nih, nanti dia pura-pura nggak percaya gitu. Kalau kita itu ngejual barang yang kita pasang, nanti kita itu disuruh tukeran selfie KTP gitu Mas. Kebanyakan sih kayak gitu. Kalau yang di SMS juga sama yang pura-pura nawarin pinjaman gitu. Artinya korban tidak hanya masyarakat dalam hal ini. Oke, artinya korban tidak hanya masyarakat yang butuh pinjaman, tapi masyarakat yang memiliki toko online begitu. Nah, betul. Oke, saya sekarang akan ke Pak Samuel terlebih dahulu. Apa respon Kemenkominfo, Pak? Khususnya di Jen Aptika terkait dengan fenomena ini. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa pengumpulan data KTP ilegal ini kan banyak caranya. Nah, kalau dia ada ngomong 1 kecamatan, wah saya juga bingung dari mana 1 kecamatan bisa. Tapi data KTP kita itu, coba kita pergi ke 1 gedung aja. Mau masuk ke gedung itu dimintain KTP. Apa perlunya coba? Harus tinggal KTP. Harus tinggalin, kan harusnya dicocokin bener nggak mukanya dengan saya. Betul. Nah itu berarti orang ini terdaftar. Kenapa harus disimpan? Apa jaminannya kalau tidak difotokopi atau tidak? Ini makanya emang ini harus ada mekanisme baru, cara baru, bagaimana kita menjaga keamanan, tapi juga tidak sampai terjadi penyalahgunaan data-data yang kita ini. Ini nampaknya data kita sekarang diambil orang atau dimintai oleh orang itu begitu mudahnya, Pak. Itu dia, ini. Nah, jadi ya itu satu dari jadi macam-macam dari ada tadi yang tadi ngomong ada sifatnya mining menggunakan spyware yang tadi mencuri data. Betul. Itu mengumpulkan. Ada juga antara para marketer terjadi, Asuransi, bank. Iya itu marketernya yang dia cari ini. Jadi memang banyak caranya. Makanya kita tidak bisa berani menyamaratakan, oh ini bocornya dari sini, harus diselidiki, harus diinvestigasi dan dicari sumbernya dari mana mereka. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Kemenkominfo melihat ini, Pak? Kami sudah menangani ada 3 kasus, atau 1 kasusnya sudah diputuskan di pengadilan. Yang Pontianak itu? Bukan justru yang ini, karena polisi juga melakukan, kami juga melakukan. Jadi kan kami juga punya PPNS. Yang kami tangani ada 3, 1 sudah di Solo sudah ditangkap dan sudah diputuskan. Nah itu memang macam-macam. Kalau dia itu sebenarnya
nggak ada bisnis, dia siapa yang bisa memakai PIN Prunik atau KK untuk registrasi. Nah, ini kan kita nggak tahu dengan adanya terbuka ini kan malah justru kita nggak bisa memantau siapa aja yang registrasi SIM cardnya. Oke. Nah, ada juga yang tadi antar jual beli antar sesama ini ya, itu untuk kepentingan bisnis biasanya. Apakah menurut Anda Pak Ahmad, baik pemerintah ataupun masyarakat sudah melakukan hal yang cukup untuk mencegah jual beli data ini? Saya kira belum ya. Menurut saya sekarang ini sudah begitu masif ya ternyata gitu. Saya kira pertama negara atau pemerintah harus hadir. Menurut saya kalau lihat dari masifnya ini harus represif. Dalam arti benar-benar dicegah, diberantas. Seperti waktu lalu pemerintah ragu-ragu dalam memberantas ujaran kebencian kan. Tapi akhirnya terpaksa harus itu setelah masif, dan hal seperti ini jangan sampai terlambat, karena ini bukan hanya merugikan bagi orang yang salah gunakan ini. Datanya. Ini sebenarnya adalah kepercayaan terhadap lembaga bisnis, bank dan lain-lain. Kalau orang takut datanya diperjualbelikan, dia akan mengurangi kepercayaan terhadap bisnis, pasar dan lain sebagainya, dan itu akan mengganggu ekonomi. Juga akan kepercayaan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai penyimpan data ternyata tidak bisa dipercaya gitu. Padahal sejauh yang kita telusuri itu jual beli ini tidak ada kaitannya dengan data di Dukcapil. Oke. Ya, jadi ini data yang kemudian diserahkan oleh masyarakat dikarenakan keperluan masyarakat, pinjaman online, kadang-kadang pay later. Tergantung kadang-kadang orang atau masyarakat itu terlalu mudah untuk kadang-kadang di-upload di mana-mana gitu. Padahal itu sangat berbahaya untuk Ini kalau misalnya kita Google begitu, data iktp kemudian KK banyak sekali di sana. Apa kemudian yang dilakukan oleh Ditjen Aptika, kemudian Dukcapil, bahkan mungkin dari kepolisian agar data-data ini tidak disalahgunakan, Pak? Nah itu yang tadi kalau dia di-upload ini kan, jadi ini kan data mereka. Dasarnya kita menutup kan harusnya ada ada dasar, ini diblokir umpamanya. Kalau ini mereka mengupload sendiri. Nah, saya juga ada kritikan, saya memang juga melihat itu ada juga media waktu memaparkan KTP tidak dihitamkan, tidak ditutup. Tidak ini juga ini juga benar langsung. Ya ini memang karena kita pemahaman kita terhadap data pribadi ini masih rendah. Karena memang konsepnya itu KTP kan identitas, bukan data pribadi. Itu konsep lama, Pak. Ini. Tapi kan kita tahu identitas yang ada, data-data yang ada di KTP kita itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya tadi pinjaman online, atau melakukan apapun, atau mendaftarkan SIM card, banyak sekali yang bisa dilakukan dengan data-data kita yang ada di KTP kita. Nah ini makanya harusnya ada kesadaran baru bahwa ini harus kita protek. Kalau gitu kan kita kapan aja ngasih aja KTP kita dimanapun orang pinjam KTP di fotokopi. Kita baru membahas soal dari sisi masyarakatnya, Pak, yang memberikan data. Kita belum membahas soal aplikasi online-nya yang kemudian dicurigai tadi salah satu pegiat cyber mengatakan bahwa banyak sekali aplikasi yang memiliki kelemahan di mana datanya bisa dilihat oleh pihak ketiga, bahkan dicuri, bahkan diubah. Nah, bagaimana tanggapan dari Ombudsman dan juga pemerintah terkait aplikasi-aplikasi yang memiliki kelemahan soal siber ini? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Silakan kembali ke Mas Hendra. Mas Hendra, di Twitter thread Anda mengatakan bahwa anggota dari grup Facebook ini sekitar 70-71 ribu orang. Nah, setelah Anda kemudian menginformasikan melalui cuitan Anda di Twitter, apa kabar grup itu sekarang, Mas? Grupnya sendiri sih yang saya tahu dari orang-orang udah ganti nama ya, Mas. Terus udah diganti juga settingnya dari yang asalnya tertutup jadi secret. Terus sekarang kayak postingannya tuh ganti sama postingan jual beli game gitu. Artinya sudah berganti wujud, berganti rupa begitu grup itu. Anda diblokir juga, Mas? Iya, betul. Saya diblokir dari grup tersebut. Oke, Mas Hendra, Anda kabarnya juga menerima ancaman juga dari anggota grup itu? Oh iya, betul. Ada dari DM di Twitter, ada juga di Facebook.
Bentuk ancamannya seperti apa, Mas, kalau boleh tahu? Ada yang bilang katanya mau hack akun sosial media saya, ada yang bilang mau kayak ngebunuh gitu di jalan, Mas. Apakah Anda sudah misalnya terkait dengan ancaman ini ancaman tidak boleh dianggap remeh juga begitu. Apakah Anda sudah berkoordinasi dengan polisi atau melaporkan kasus ini, Mas? Belum sih, belum sama sekali. Oke. Mas Hendra, ini pertanyaan terakhir saya sebagai pegiat sosial media dan juga banyak orang yang kemudian tersadarkan berkat Twitter yang Anda sampaikan begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dalam hal memberikan data diri mereka kepada pihak lain? Buat masyarakat sih kayak kalau ngasih data tuh jangan sembarangan ya, meskipun ke orang yang kita kenal sendiri, harus lebih berhati-hati ngejaga identitasnya. Itu aja ya. Ini termasuk untuk mereka yang memiliki toko online begitu juga harus hati-hati dalam pertukaran identitas. Ya paling ini sih saya pengen nyampein kayak buat kredit online itu di ACC-nya jangan cuma dari syaratnya jangan KTP sambil selfie gitu, jangan selfie sambil bawa KTP, tapi kayak misalkan diganti kayak video call aja gitu, Mas. Jadi secara langsung gitu kan tahu yang minjemnya siapa, nggak pakai sembarangan data. Baik, Mas Hendra Hendrawan, terima kasih Mas telah bergabung bersama kami dari Biro Bandung. Biro Metro TV di Bandung. Terima kasih sekali lagi. Ini artinya harus butuh ada proses autentifikasi yang lebih advance begitu ya Pak. Tidak hanya foto KTP dan juga foto diri, namun kalau tadi Mas Hendra sampaikan foto video call begitu dengan si pemberi kredit dan juga orang yang mengajukan aplikasi itu. Apakah ini bisa memperkecil kemungkinan Pak Ahmad? Saya kira tetap harus dikontrol ya. Jadi tidak dibiarkan komunikasi begitu. Mungkin ada dari Kominfo atau dari pihak lain itu ada yang mengecek hasil atau proses komunikasi ini. Karena kalau tidak, ini bisa juga direkam oleh pihak lain kan. Jadi saya kira ini satu yang riskan gitu. Jadi orang seperti Mas Hendra pun saya kira polisi harus secara aktif melindungi ya. Karena ini kan dia berisiko. Meskipun tidak jelas dia siapa yang bagi banyak orang. Iya, dan ya? dia sebenarnya terancam, tapi dia mungkin merasa ini. Karena itu dia tidak harus melapor ke polisi. Kalau dia udah bilang diancam, mestinya polisi juga secara aktif bisa melindungi dia gitu. Dan saya kira memang pemerintah, mungkin Kominfo perlu lebih gencar ya mensosialisasikan tentang data ini. Sebenarnya data ini kan ada beberapa fungsi. Fungsi pertama yang penting adalah pelayanan ya. Jadi dengan punya KTP dia bisa punya bantuan sosial, bisa pendidikan dan lain-lain. Itu satu itu. Tetapi dalam waktu yang sama dia juga berisiko untuk menggunakan ini kalau sampai tidak hati-hati gitu. Ada yang memanfaatkan itu. Karena itu pemerintah juga sosialisasinya sudah masif belum sampai saat ini? Saya kira belum ya, belum. Karena itu masih kadang-kadang orang tanya lewat WA karena nomor saya tersebar gitu. Kadang-kadang sesuatu yang sangat sangat orang semua tahu gitu. Sebenarnya ini misalnya ditelepon oleh bank ini sebenarnya data mereka dari mana gitu. Kayak gitu itu. Dan itu saya sendiri kan sering juga nampaknya tiba-tiba ditawarin kredit, tiba-tiba ditawarin KTA begitu kan. Dan yang lebih ini itu adalah misunderstanding tadi itu, seolah-olah ini data dari Dukcapil misalnya atau dari mana, padahal itu mereka bisa dapat dari mana-mana dari. Oke, saya ingin ke soal aplikasi online terlebih dahulu Pak Sam. Tadi yang menurut salah satu pegiat keamanan siber Niko Tidarlantang Perkasa, ini mudah sekali diakses oleh pihak ketiga, bahkan untuk mencuri data dari aplikasi online ini. Apa antisipasi dan juga tindakan dari Kominfo terkait dengan temuan ini? Jadi kalau kita lihat peraturannya, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menjaga, memastikan kehandalan daripada sistemnya. Tadi yang dikatakan Niko itu adalah adanya infeksi spyware di dalam aplikasi itu. Nah, belum tentu yang punya aplikasi juga sadar. Nah, ini memang kita lagi investigasi apakah ini ada
secara sengaja orang meletakkan spyware ini, yang ini kita lagi investigasi, itu yang kita lagi lakukan. Artinya kalau misalnya dari sisi misalnya tadi apa yang disebutkan Pak Ahmad soal sosialisasi, oke, dari aplikasinya Anda saat ini masih menginvestigasi dan juga masih menyisir begitu. Jadi kalau dari aplikasinya itu ada ketentuan, mereka yang bertanggung jawab. Sampai ada bocor itu dia bisa dikena. Apakah Kominfo akan bisa misalnya kemudian mengidentifikasi mana yang bocor, kemudian memanggil mereka, bahkan memberlakukan penegakan hukum kepada mereka dengan berkoordinasi dengan kepolisian misalnya? Ya, itu yang kita lakukan. Maka kita lakukan investigasi apakah dia sadar ataukah ini nggak sengaja. Karena memang kita lihat itu dia bisa menggurita kemana-mana karena adanya spyware yang ada di dalam aplikasinya. Apa saran Anda Pak untuk masyarakat dan juga untuk mereka yang mempunyai niatan untuk melakukan kejahatan dengan pencurian data? Pertama ya, jadi masyarakat hati-hati dalam memberikan data-datanya, baik itu secara online maupun offline. Ini juga perlu kesadaran dari masyarakat. Kedua, bagi orang-orang yang punya niatan jahat, apalagi di ruang siber, itu ada jejaknya. Makanya kita kemarin polisi tangkap segala macam itu ada meninggalkan jejak. Jadi inilah menjadi barang bukti. Ketiga adalah platform juga menjaga kehandalan dari sistemnya, jangan sampai ada bocor atau terinfeksi di mana nanti ada malware ataupun spyware yang ada di aplikasinya justru merugikan dia karena bisa terbongkar semua data-data yang ada. Nah ini yang jadi ada lubangnya yang bisa orang masuk, tadi yang Niku itu ceritakan tuh kayak gitu karena adanya spyware yang ada dalam aplikasinya. Saran Anda terakhir Pak Ahmad untuk masyarakat? Ada 3 ya, untuk masyarakat lebih berhati-hati, lebih selektif. Kemudian bagi pemerintah harus proteksinya lebih tinggi dan sosialisasinya lebih jauh. Dan bagi penegak hukum ini memang sudah waktunya untuk dilakukan secara represif ya. Artinya pencegahan secara benar-benar seperti pada kasus pornografi dan pada kasus ujaran kebencian. Saya kira pemerintah sudah sangat maju. Dalam hal ini penting sekali karena untuk menjamin kestabilitas, bukan hanya stabil dalam pengertian tapi juga stabilitas ekonomi dan lain-lain. Itu akan berpengaruh besar gitu. Itu. Artinya masyarakat juga harus punya kesadaran untuk berhati-hati. Iya, betul. Kalau misalnya tidak relevan kita dalam memberikan suatu data, kita harus kritis dan mempertanyakan buat apa data ini, buat apa data itu. Dan gedung-gedung mungkin perlu ada cut reader ya, orang tidak perlu diambil KTP-nya, cukup ditempel gitu kan, lalu dia bisa masuk gitu. Atau coba dicocokkan, jangan ditempel juga kan bisa datanya bisa ini. Jadi mereka dia kan nggak perlu, kan dia perlu mencocokkan benar nggak saya orangnya kan gitu. Artinya harus ada norma dan juga aturan baru untuk di gedung-gedung itu. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan tema pertama terkait dengan jual beli data dan juga keamanan siber, keamanan data kita. Kami akan kembali dengan topik kedua. Ini pasca dibentuknya Koopsus atau Komando Operasi Khusus TNI. Pertanyaannya kemudian bagaimana koordinasi antara Polri dan TNI dalam memberantas terorisme usai dibentuk Koopsus dari 3 matra TNI hari ini. Prantok akan kembali usai jeda berikut. Saksikan